Bapak dan Ibu semua, teman-teman sekalian, mari kita kembalikan rasa percaya diri kita sebagai ilmuwan, sebagai saintis, sebagai intelektual. Mari kita bangun kembali patriotisme kita, semangat cinta bangsa dan negara. Dan itu regardless pilihan politik kita, preferensi politik kita maupun profesi kita. Sikap kita dalam bernegara, dalam menyikapi keadaan, dalam menyikapi suasana, haruslah didasari pada semata-mata tanggung jawab kita sebagai intelektual. Bukan karena kalah dan menang, bukan karena kita punya kepentingan tertentu. Dan tadi dikutip oleh Prof. Sulistiawati bahwa Bung Hatta pada tanggal 11 Juni 1957 di Hari Alumni mengingatkan pada kita bahwa dimanapun kita berada, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, saya pernah di dalam, saya pernah di luar, sekarang di luar, tanggung jawab kita sebagai intelijensia adalah memberikan kepemimpinan jalannya masyarakat dan negara. Itu saya kutip dalam pidato beliau. Bila kita di dalam, maka kita kerjakan yang terbaik. Bila kita di luar, mari kita terus menyuarakan hal terbaik yang mestinya dijalankan oleh negara. Sikap kita sekali lagi bukan didasari pada subjektivitas kita, bukan karena kita kalah atau menang, dan kita harus berhenti mengentertain, memanjakan pikiran bahwa seolah-olah yang kritis itu yang kalah. Itu pandangan sesat yang harus kita lawan bersama-sama. Seolah-olah yang boleh bicara adalah yang sakit hati. Seolah-olah kita bicara karena kita cerewet, karena kita tidak di dalam. Pandangan itu sama sekali salah. Dan mari kita sudahi cara pandang begitu. Yang harus dilakukan adalah kita bicara karena harus ada yang dibicarakan, dan kita berteriak karena kita memang harus ada yang diteriakkan. Dan karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengapresiasi kebangkitan Saiful Mujani, kebangkitan UIN, kebangkitan kaum intelijensia Indonesia. Dan ini harus kita gulirkan terus menuju kepada peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang akan datang pada tanggal 20 Mei mendatang. Itu pertama. Mudah-mudahan suara saya terdengar cukup jelas. Yang kedua, saya bukan ekonom, saya pernah jadi akuntan, pernah jadi auditor, tapi sedikit banyak mengerti ekonomi. Dan izinkan saya menyederhanakan masalah ekonomi ini dari satu sisi, yaitu dari sisi fiskal. Karena ekonomi tidak akan jalan tanpa dompet, tanpa fiskal, tanpa cash flow yang baik. Tentu saja teman-teman yang di pemerintahan akan selalu mengatakan ekonomi kita baik-baik saja, dan itu memang tugas mereka di sana. Saya pun kalau di pemerintahan akan mengatakan begitu, berusaha membangun optimisme pada masyarakat. Tetapi di masa di mana masyarakat sipil sudah begitu aktif dan sumber informasi begitu beragam, maka kita tidak bisa lagi menutup semata-mata cara pandang yang ada di pemerintahan. Mari kita lihat seluruh ulasan ekonomi, ulasan dari LPM UI, ulasan dari lembaga-lembaga swadaya, lembaga-lembaga riset, semua mengatakan kita patut khawatir dengan keadaan fiskal kita. Dan mudah sekali sebetulnya memahami itu. Kalau kita serba ada, serba lebih, sebetulnya it doesn't matter mau mengelola keuangan negara dengan cara apa. Tetapi kalau kita dalam keadaan mepet, maka hanya ada dua cara untuk mengelola fiskal dengan baik. Yang pertama adalah menaikkan pendapatan negara. Yang kedua, menurunkan belanja. Nah, celakanya Ibu Bapak sekalian, teman-teman sekalian, tidak ada tanda-tanda bahwa kedua hal itu dikerjakan dengan baik. Misalnya, kenaikan pendapatan negara, pajak, cukai, dan lain-lain itu hanya ada bila ada kegiatan yang menghasilkan pendapatan, bila ada lapangan kerja tersedia dengan cukup baik, bila ada perputaran bisnis yang baik, bila ada supply chain yang baik. Dan itu artinya bila ada investasi. Investasi hanya naik kalau ada, bukan karena kepala negaranya keliling dunia mengundang investor, bukan. Tapi karena policy yang konsisten, karena hukum yang tegak, karena birokrat yang bersih, karena penegakan hukum yang setegak-tegaknya. Itu baru mendatangkan investasi. Ini semua tidak ada. Tidak ada tanda-tanda hukum kita tegak, tidak ada tanda-tanda korupsi kita diberesin dengan baik, tidak ada tanda-tanda bahwa birokrat kita itu menunjukkan praktek yang bersih dan mampu menjadi teladan. Tidak ada tanda-tanda bahwa investasi itu
naik signifikan secara nyata. Jadi aspek satu, kita patut bertanya apakah ada tanda-tanda penerimaan negara akan bertambah. Jawabannya tentu saja jelas. Pada periode Januari-Februari berturut-turut APBN kita mengalami defisit dan terus meningkat. Dan itu akan terus mengakumulasi. Kemudian yang kedua tadi yang saya sebut, cara mengurus fiskal yaitu mengurangi pengeluaran atau spending. Apakah ada tanda-tanda spending kita berkurang? Sama sekali tidak. Yang ada adalah pergeseran-pergeseran dari sektor-sektor yang semula bisa menghela ekonomi di bawah ke dalam proses sentralistik yang secara governance maupun prioritas itu benar-benar melawan logika publik. Saya kebetulan kemarin keliling ke NTT, ke ND, ke Maumere, ke Kupang, ketemu dengan Bupati Rotendau, ketemu dengan beberapa pejabat-pejabat lokal, gubernur dan wali kota. Ketemu Bapak Uskup Agung di ND, ketemu dengan beberapa tokoh-tokoh Katolik di berbagai kota. Semuanya mengatakan daerah sangat mengalami kesulitan. Karena umpamanya yang paling jelas adalah berkurangnya transfer daerah. Di NTT ada 53.000 P3K yang terancam PHK bila betul-betul terjadi pengurangan besar-besaran dalam hal transfer daerah. Dan saya menduga di seluruh provinsi dan kabupaten sedang mengalami hal semacam. Nah, jadi bagaimana ada job? Bagaimana ada perputaran ekonomi? Nah, sementara tadi spendingnya betul-betul tidak ada suasana sense of urgency. Jadi dari dua sisi ini, dari cara pengeluaran yang tidak ada tanda-tanda berkurang, bahkan secara simbolik, mohon maaf, kepala negara kita tidak menampilkan sense of crisis. Tidak saja terus bepergian ke luar negeri dalam 2 pekan sekali, tapi juga cara mengelola perjalanannya sama sekali tidak menunjukkan bahwa negara kita dalam keadaan sedang mengalami krisis ekonomi. Itu bab ekonomi. Jadi dengan demikian, kalau dikatakan bahwa ekonomi sedang baik-baik saja, rasanya terlalu banyak bukti, terlalu banyak kajian, terlalu banyak fakta, terlalu banyak angka-angka yang menunjukkan bahwa keadaan sesungguhnya sebaliknya. Nah, inilah gunanya bernegara. Yang pemerintah boleh mengatakan baik-baik saja, yang di luar pemerintahan harus mengatakan apa yang ada, apa sebenarnya, untuk akhirnya warga negara punya kesimpulan yang lebih akurat, sehingga punya sikap yang lebih proper. Yang kedua, saya ingin memberi komentar sedikit soal policy spendingnya. Bapak dan Ibu yang memahami keuangan negara, teman-teman sekalian pasti dulu ingat yang namanya Kepres nomor 14 zaman Pak Harto. Itu semacam Bible bagi orang-orang pengadaan, semacam kitab suci yang tidak boleh dilanggar. Jadi kita dulu tuh mengenal ada yang namanya pengadaan penunjukan langsung. Kalau nilainya kecil, kemudian levelnya lokal saja. Nanti naik sedikit ada namanya penunjukan tidak langsung. Jadi ada semacam beauty contest dulu. Sudah itu nanti ada pelelangan terbatas sampai ada pelelangan umum. Semakin besar nilai spendingnya, semakin kompleks, semakin melibatkan begitu banyak stakeholders, maka yang diatur adalah pelelangan secara umum. Mari kita lihat apa yang terjadi hari ini. Ada 2 flagship program dari pemerintah sekarang, yang pertama namanya makan bergizi gratis, yang saya berpandangan itu judul yang menyesatkan karena sesungguhnya bukan gratis, karena itu uang rakyat, bergizinya juga menjadi spekulasi. Yang kedua adalah koperasi merah putih. Bapak dan Ibu lihat, teman-teman sekalian lihat, seluruh pengadaan hari ini tidak ada tender-tender yang terbuka. Seluruh pengadaan ditunjuk langsung, padahal nilai APBN-nya itu ratusan triliun, gitu ya. Bahkan dalam pengembangan operasi merah putih itu ditunjuklah Agrinas tidak melalui proses pelelangan yang baik, ditunjuk langsung. Kemudian Agrinas menunjuk kontraktor-kontraktor lokal entah dengan cara bagaimana, bahkan dikerjakannya oleh aparat-aparat militer yang tentu saja tidak mungkin melakukan tender dengan proper. Ini 2 contoh bagaimana flagship program itu dikelola dengan public policy, dengan kebijakan pengadaan yang sangat brutal, yang kemudian makin memperparah bagaimana persepsi terhadap investasi kita dari para investor. 2 aspek ini barangkali teknis memang, tetapi ini adalah satu puncak gunung es bagaimana negara sedang dikelola. Dan bila kita perluas kepada kajian-kajian lain,
soal penegakan hukum, soal penanganan korupsi. Pak Amin Sunaryadi menyebut mengapa law enforcement menjadi law entertainment, gitu ya, hiburan-hiburan hukum dengan cara memajang uang-uang dalam jumlah besar dipotret seolah-olah kita menegakkan hukum dengan baik. Nah, dua contoh ini kiranya menjadi satu penanda bahwa cara kita mengelola negara sebenarnya sedang keadaan mengalami kemerosotan tata kelola. Saya ingin menutup dengan satu cerita sedikit ke belakang bahwa sesungguhnya sejak 908 itu kita mengalami terus naik kelas. 908 kita menyatakan berbangsa melalui Kebangkitan Nasional. 928 kita menyatakan bersatu lewat Sumpah Pemuda. 1945 kita mengatakan bernegara lewat proklamasi. 1966 kita menyatakan membangun lewat gerakan Orde Baru yang fokus pada pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan. 1998 kita menyatakan mari berdemokrasi lewat gerakan reformasi. Tetapi reformasi yang sudah diperoleh ini kemudian oleh pemimpin yang mungkin sebagian kita juga mendukung, tahun 2014 mulai, itu mengalami perusakan. Dan saya ingin mengamplifikasi seruan Profesor Saiful bahwa Republik ini demokrasi dirusak oleh Pak Jokowi pada periode kedua terutama, dan dilanjutkan kerusakannya oleh Presiden Prabowo sekarang. Karena itu, teman-teman sekalian, kaum intelektual, kaum intelijensia, ini waktunya kita mengembalikan lagi tren naik kelas itu kepada demokrasi yang seharusnya sebagaimana rancangan para pendiri bangsa. Dan ketika struktur negara, ketika state mengalami kelumpuhan, ketika check and balance tidak lagi muncul, tidak lagi berjalan, ketika media juga dilumpuhkan, maka satu-satunya harapan adalah pada masyarakat sipil yang backbone-nya adalah kaum intelektual seperti yang ada di ruangan ini. Dan saya ingin kembali menyerukan, mari kita rayakan kebangkitan Saiful Mujani, kebangkitan WN, kebangkitan kaum intelijensi Indonesia untuk mengembalikan jalannya negara pada track yang benar. Terima kasih, saya kembalikan pada Mas Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.